Bahkan Argentina bisa dibilang tim terburuk yang berlaga di final karena tidak ada tembakan di laga normal kan. Betul, ini di final ya. Nah, dan akhirnya kejawab juga gimana Argentina tanpa Messi, ya itu. Kemarin lawan Spanyol tuh Messi hampir nggak kelihatan sama sekali. Iya, sama sekali nggak kesorot loh. Kalau ngeliat Spanyol sekarang bisa lama nih performanya. Bisa ya? Yamal aja. Oh iya, Yamal aja masih 19 tahun kan atau 18 tahun kan. Silakan bela Messi sebasnya. Karena udah gak ada waktu lagi di 4 tahun. Halo Far People, balik lagi bareng kita berdua kali ini masih di The Replay bareng gue Dean dan juga temen gue Vetra. Nah, kita masih akan ngebahas tentunya tentang sepak bola dan kali ini karena euforia Piala Dunia sudah selesai. Kita akan ngebahas ya. Bahas aftermatch-nya ya. Aftermatch-nya, betul. Nah, tapi sebelum ngebahas, kita mau ngingetin Far People untuk apa? Oh iya, jangan lupa untuk subscribe serta share dan like channel Far Media ini, Far Media 26. Dan pastinya share ke pecinta bola ya. Iya, betul. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita di TikTok dan Instagram @farmedia26. Betul, itu harus wajib. Oke. Aduh, capek banget nih, habis begadang mulu nih nonton Pildu nih, kacau jamnya. Kita juga nggak ada nobar juga ya, Far Media ya. Iya, Far Media nobar dan alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah sukses. Setelah dari 16 besar kan kemarin ya, perempat final sampai semifinal dan final juga. Berfinal akhirnya ya. Akhirnya kan. Ya beruntun nih, jadi ini ada gembang-gembang dikit ya, gembang-gembang di bawah mata, sama badan gembang dikit juga. Aduh, badan gua. Tengah malam. Oke, Bang Petra gimana nih menurut Bang Petra setelah pertandingan tersaji? Kita bahas langsung finalnya aja ya. Final kemarin antara Argentina dengan Spanyol. Menurut Bang Petra gimana untuk pertandingan final ini? Apakah memang kedua tim ini layak? Kita masuk dari situ dulu untuk masuk ke final sebetulnya. Kalau dibilang layak sih memang layak ya, baik Spanyol maupun Argentina ya, terlepas kontroversi yang ada ya di Piala Dunia ini. Tapi jujur final ini sangat mengecewakan ya. Mengecewakan ternyata ya. Anti klimaks banget. Oh, oke. Kenapa anti klimaks? Karena Argentina tidak bermain seperti di fase-fase sebelumnya gitu loh. Di final ini Argentina gue bisa bilang bermain jelek banget, parah sih. Itu sih menurut gue. Kayak hilang kendali ya, hilang arah ya nggak sih? Iya, kayak hilang kendali, hilang arah, dan terlalu bermain aman sih gue lihat ya. Oh, terlalu bermain aman justru ya? Iya, terlalu bermain aman. Karena kan emang Spanyol lebih banyak menguasai ya. Bahkan tembakan ke gawang aja di waktu normal Argentina nggak ada di waktu normal ya. Bahkan Argentina bisa dibilang tim terburuk yang berlaga di final karena tidak ada tembakan di laga normal kan. Betul, ini di final ya. Di final ya. Yang masuk ke final pada saat finalnya gitu ya. Sebelum-sebelumnya bagus gitu. Sebelum-sebelumnya bagus. Apalagi pas lawan Inggris kan ya, lawan Inggris benar-benar dengan apa Spartanya ya. Benar. Tapi di final ini tidak menunjukkan hal itu nih Argentina, gue bingung. Bingung ya kenapa sebetulnya. Apa sebenarnya emang ada yang berubah dari pelatihnya mungkin? Yang berubah sih enggak ya, kalau gue lihat nih dari starting line up masih sama ya? Hampir sama hampir sama. Yang gue bingung kenapa Lautaro tidak dimainkan gitu sampai menit terakhir ya. Nah ini yang gue pertanyakan ke Lionel Scaloni gitu. Karena kan Lautaro ini selalu menjadi pembeda gitu kan. Malah tidak dimainkan dan ujung-ujungnya di situ gue ngeliat Messi bahkan pelongo gitu. Bingung kayaknya. Karena bingung emang ruangan selalu ditutup, dikunci sama Spanyol gitu. Ada Cucurella di situ, terus juga ada Pedri ya. Ada Pedri, Pedri nggak main kan? Nggak main dari awal. Oh nggak main dari awal, iya ada. Rodri dan sebagainya. Ganti baru itu kan. Tapi kan emang pas di babak kedua itu baru udah benar terkunci banget gitu. Benar terkunci banget. Sampai akhirnya di perpanjangan waktu juga. Perpanjangan waktu. Agak keteteran ya, mereka udah lelah kayaknya bermain Argentina juga ya. Iya pasti lelah, karena kan dia pas lawan Inggris aja dia benar-benar sampai menit terakhir ya. Iya benar. Dan ketemu Spanyol yang sama lagi dari segi pertahanan lebih rapi daripada Inggris kan. Tapi ini yang membuat gue takjub nih sebenarnya Bang Petra. Waktu Spanyol bermain awal saat melawan di fase grup ya, Cape Verde itu kan bermainnya tidak sebagus kemarin bisa dibilang ya kalau ya. Nah itu tuh agak kaget juga tiba-tiba Spanyol bisa bermain sebagus kemarin. Iya. Nah ya enggak sih? Bener. Ini kayak pada sebelumnya kan
kalau bisa dibilang cocok lagi kayak 2010 dia ya. Kayak 2010 ya. 2010 dia kan ketika lawan Honduras, lawan Swiss dia kalah ya 0-1. Iya. Dan di partai pertama juga kan sama halnya dengan lawan Cape Verde. Dan tidak ada yang menjagokan Spanyol. Betul. Walaupun sudah ada yang memprediksi dari game IE ya. Iya. Kalau Spanyol juara, tapi Spanyol tidak menunjukkan di awal-awal dia tim juara karena kesusahan kan. Betul, kesusahan untuk menjuarai grup waktu itu ya. Iya, kesusahan. Dan lawan Cape Verde aja dia susah kan makanya. Dan ternyata makin kesini makin padu permainannya. Apa karena emang efek rata-rata satu tim kan? Mayoritas Barca kan? Bukan Madrid ya, Madrid nggak ada ya. Enggak dong, justru paling banyak Atletico. Atletico ya. Iya, kalau Barca kesebar di Argentina. Kesebar maksudnya, bukan banyak, kesebar juga ada. Oh iya. Ya, ada. Bukan kebalik malah Atletico kali yang di Argentina. Iya kan sama-sama teman satu liga juga udah tahu. Iya. Nah berarti ini berubah dong, bisa dibilang berubah ya. Spanyol mungkin belajar ya Bang Petra ya, dari permain fase grup sampai akhirnya dia bisa klimaks lah. Klimaks di final. Justru kebalik dengan Argentina gitu kan. Padahal Argentina ini sudah sangat diunggulkan. Sudah bisa dibilang kan Argentina tidak ada yang berubah dengan tim yang 2022. Paling ada beberapa tambahan pemain baru seperti Barco, Nico Paz dan sebagainya. Sisanya kan hanya pemain-pemain yang sudah juara minus Di Maria. Di Maria, iya betul. Maria. Ada. Dan memang tanpa Di Maria Argentina agak comang-camping juga kan. Ketika Messi buntu nggak ada yang bantu lagi. Untuk asisnya, iya benar. Benar sih, itu menurut gua sih. Tapi kalau kemarin bisa dilihat ini agak beda. Seorang Messi tuh agak bingung. Mirip-mirip Ronaldo kemarin tuh. Iya, agak bingung nggak sih ngoper bola, pas dapat bola pun dia nggak bisa passing untuk langsung nge-shoot. Kenapa ya? Iya itu sih yang itu karena Messi benar-benar gue lihat ruangnya benar-benar ditutup banget ya. Dan faktor umur juga kan. Messi kan udah berapa ya umurnya? Hampir 40 ya. Hampir 40-an lah ya. Mungkin nggak sebagus sepik performanya ketika dia 2022. Makanya dan ketika dia tidak ada Di Maria dia bingung nih. Pas Messi tertutup nggak ada yang sebagus Di Maria. Bisa dibilang Nico Gonzalez kan nggak kualitasnya hampir kurang lah itu dia. Emang matchnya emang Di Maria dan Messi ini udah klop banget. Terakhir pasti Copa ya, kalau nggak salah ya Copa kemarin ya. Hingga mereka menang. Nah, tapi ini kalau bisa dilihat artinya fans Argentina mungkin di Bar People ya agak kecewa. Ini fans Argentina bukan nih Bang Petra, mendukung Argentina atau Spanyol kemarin? Gue sih nggak mendukung. Gue sih dukung Messi. Dukung Messi untuk tidak juara. Kupikir dukung. Walaupun awal-awal gue sempat menjagokan Argentina memang ada di yang bagus kita ya. Tapi gue lihat makin kesini kok terlalu dipermudah nih Argentina, apalagi dia mengalahkan jagoan gue ya Inggris ya. Jadi ada rasa mendukung Messi tapi tidak untuk juara. Iya, tidak untuk juara. Iya sih benar. Ya artinya berarti salah satu fansnya juga, maksudnya salah satu alasannya juga fans pada kecewa ya dengan performa Messi semalam bermain ya. Iya sebenarnya kan yang diuntungkan fans Barca ya, siapapun yang menang Barca is win ya gitu. Iya betul. Mungkin yang dikecewakan Messi adalah kenapa dulu gue mandiin Lamine Yamal gitu lah. Kalau tahu-taunya sampai ada meme-nya ya. Ada meme-nya. Yamal yang ini ya kalau mau ini nyemplungin kepala Messi kalau nggak salah ya di bed up ya. Iya, itu. Kalau mau ditolong atau apa jangan mandiin anak orang. Apa sih? Ada meme itu. Pesan moralnya jangan pernah mandiin anak orang lain. Memang unik ini netizen Indonesia ya, cocok logi ya. Iya, makanya itu dia. Mungkin itu yang disesalkan Messi. Iya, disesalkan Messi. Nah, kalau kita ngeliat Spanyol mungkin ya. Kalau Spanyol ini mengulang di masa 2010 Bang. 2010 benar. Ketika dia menang World Cup, menang Euro dulu. Ya Euro dulu terus World Cup. Sama kan polanya. Sama polanya gitu. Jangan Euro lagi di tahun depan. Kan udah kemarin. Kan dia polanya 2008 itu dia juara Euro. 2010 World Cup, 2012 dia juara lagi Euro. Juara lagi ya? Bukannya juaranya Euro 2012? 2008 iya 2012 juara, 2008 dia juara. Nah makanya ini 2028 ini khawatirnya bisa juara lagi back to back lagi juara. Kalau dengan skuad tapi kayaknya biar Jerman yang juara. Jangan susah sih kayaknya ya. Mau dilatih klub tapi kalau pemainnya nggak ada regenerasi susah juga. Benar. Itu dia sih. Iya. Berarti emang ini Spanyol nih ya, tapi kemarin sebetulnya
pikiran gue tuh yang bisa masuk final tuh Prancis justru. Iya, orang pasti mikir Spanyol gitu Prancis. kan, mikirnya gitu. Tapi kan faktanya Prancis Deschamps malah, ini belum iya. pernah menang lawan Spanyol. Betul. Gue baru tahu juga itu. Iya, benar, baru tahu juga sama. Karena kan Prancis berapa kali ya? 3 kali berturut ya masuk ke semifinal ya. Ke final. Benar. Dan awal pelatihan De La Fuente ini kan banyak yang meremehkan lah. Iya. Karena De La Fuente dibilang hanya jago di usia muda. Tapi faktanya dia membuktikan dia sekarang hampir sehebat siapa pelatih Spanyol yang juara 2010 gue lupa namanya. Iya itu. Ya udah sekali berdia lah gitu lah. Dan bahkan melampaui Luis Enrique yang udah pernah melatih Spanyol kan. Gitu. Nah, kalau Bang Petra ngeliat sendiri kemarin di permainan semalam sampai hingga perpanjangan waktu dua-duanya bermain defensif, bertahan tentunya gitu. Tapi Spanyol bertahan menyerang. Benar. Argentina bertahan. Benar ini ya. Nah, kalau Petra apa yang sebetulnya salah? Sebelumnya kan Argentina pun sama Inggris bertahan tapi juga menyerang. Kenapa kemarin tidak bertahan menyerang juga gitu? Duanya ini. Nah itu dia maksudnya dari segi pertahanan memang bisa dibilang kalau dari segi skuad ya skuad Spanyol memang lebih bagus ya kulihat ya dibandingkan skuad Argentina walaupun nggak jauh beda ya. Tapi emang dari segi penyerangannya ini yang agak timpang gitu. Alvarez kan di Atletico Madrid ini nggak peak performance kayak di Manchester City kemarin ya gitu loh. Dan Nico kita lihat di Juventus atau di klub-klub Serie A juga nggak terlalu perform. Hanya mengandalkan Messi kan gitu loh. Satu-satunya mengandalkan Messi. Hanya berfokus Messi. Dan akhirnya kejawab pertolongan lain. Bener, dan akhirnya kejawab juga gimana Argentina tanpa Messi, ya itu kemarin lawan Spanyol tuh Messi hampir nggak kelihatan sama sekali. Iya sama sekali nggak kesorot loh. Sama sekali nggak kesorot. Nggak kesorot gitu. Itu bahkan kalaupun kemarin itu tidak ada dua gol yang offside atau foul. Iya benar. Itu udah 3-0 loh itu. Dan gue bingung tuh kenapa dia nulis ya. Iya. Golnya si siapa? Yang pertama. Nico Williams. Nah itu kan. Tiba-tiba dianulir itu gol pertama itu kan. Gol pertama makanya. Itu udah rasanya euforianya udah hampir dekat tuh. Udah dekat. Ya itu dia. Nah kalau misalkan Bang Petra lihat antara Spanyol dan juga Inggris ini, Argentina ini memang dua-duanya kan layak ya karena dua-duanya ini juara di masing-masing benuanya Eropa dan juga Amerika. Nah kalaupun nanti ini Piala Dunia kan udah selesai. Nah biasanya nih tim-tim yang udah menang ya kalau Spanyol mungkin bisa back to back ya, menang juga gitu. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba langsung underperform gitu. Kira-kira bisa menjaga nggak nih Spanyol dan juga Argentina di liga masing-masing buat nanti di 2028 di Copa dan di Euro? Bisa menjaga ini nggak eksistensinya? Gitu. Kalau Argentina di 2028 kita nggak tahu ya Messi masih ikut atau enggak. Tapi kayaknya si Copa mungkinnya masih ikut. Pildun yang enggak ya. Iya. Pildun enggak. Dan mayoritas memang pemain Argentina ini bisa dibilang dikit ya pemain yang tua. Paling gitu. Martinez, De Paul dan sebagainya doang ya. Sisanya masih pemain-pemain muda ya. Dan kalau Spanyol gua rasa masih bisa ya. Masih bisa ya Spanyol. Permasalahannya Spanyol kan pas dia 2010 ke 2014 dia masih mengandalkan pemain yang lama udah ya. Tua ya. Kayak Casillas, Ramos, Puyol. Ya, masih ada tuh. Puyol udah main. Oh, udah nggak main. Ya Ramos, Iniesta dan sebagainya gitu. Generasinya agak kurang. Nah, tapi kalau ngeliat Spanyol sekarang bisa lama nih performanya. Bisa ya? Yamal aja. Oh iya, Yamal masih 19 tahun kan atau 18 tahun kan? Bener, masih bisa ikut berapa kali Piala Dunia kan Yamal gitu ya. Itu dia benar juga. Berarti artinya catatannya ini adalah Argentina ini ya masa prime sekarang nih di Piala Dunia. Mungkin nanti di Copa masih bisa tapi itu menurun maksudnya. Iya menurun. Karena kan tadi yang disebut skuadnya ini ya. Skuadnya. Dan kita lihat Piala Dunia nanti apakah Messi masih ikut atau enggak. 39 atau 40 tambah 4 ya kayaknya udah enggak deh. Ya kalau Ronaldo kan katanya masih ikut. Itu ikutnya Euro. Emang masih Piala Dunia katanya masih ikut. Masih rumor kayaknya rumor. Kalau pelatihnya masih si siapa Jesus itu kan. Oh iya, pelatih Al Nassr itu ya. Iya. Ya gimana ya, udah nggak usah dipaksain lah, apa lagi sih yang mau di. Tapi catatan juga 2030 Spanyol akan bermain di kandangnya gitu. Iya di kandangnya. Iya, agak memalukan kalau sampai dia tidak juara sih nggak terlalu memalukan. Tapi kalau sampai tidak lolos grup kayak dia 2014 itu memalukan sekali kan. Oh iya. 2014 kan dia lolos kan. Lolos. Itu
sempat ada kayak kutukan nggak sih? Dulu pernah denger ya kutukan ketika tim yang sudah menang Piala Dunia di next Piala Dunia dia akan tidak lolos fase grup. Itu terjadi di Spanyol, di Brasil, dan di Jerman. Tapi kan setelah Prancis juara tidak hilang itu kan itu. Argentina tapi juga sama hilang kan. ya. Tapi ini juga benar juga nih. Iya, makanya kita lihat antisipasi ya. Spanyol bisa mengikuti jejak Prancis dan Argentina. Betul. Oke. Menurut Bang Fitra ada catatan lagi nggak di 2 pertandingan ini? Yang gue lihat sih catatannya memang Argentina ini kemarin bermain seperti Paraguay lawan Jerman ya. Terlalu brutal gue lihat ya. Sampai kartu merah itu keluar si Enzo ya. Iya. Enzo ini benar-benar brutal sekali gitu loh. Bahkan sampai terakhir tuh ada pertarungan antara Paredes dan Gavi ya. Iya, Gavi. Ya, gue nggak ngerti kenapa Argentina bermain sebrutal itu. Betul. Atau karena mereka terpressure ya. Karena kan pemain Argentina ini benar-benar dia bermain untuk Messi ya gitu. Iya, dia nggak mau sampai Messi kalah. Makanya mereka sampai segitunya kali ya bermain. Betul. Tapi balik lagi ketika kita bermain emosional ya akan kalah dengan Spanyol yang lebih tenang pikirannya dan sebagainya. Iya, untuk squad ini kalau squadnya ada Sergio Ramos saya yakin juga itu yang dihajar itu. Iya, kalau ada Ramos kemarin Paredes sudah habis. Habis sama Ramos. Oke, nah untuk top skor dan ini ya kalau top skor kan dengan Messi tidak membobol di final ya sangat sayang sekali ya. Sayang sekali ya. Mbappe. Itu kesempatan terakhir ya. Untuk kesempatan terakhir Mbappe kurang lebih 910 gol ya. Messi kan di bawah beda 1 doang ya. Tapi dengan Messi tidak membobol gawang kemarin Spanyol ya. Otomatis sekarang Mbappe jadi cetak top skor. Berarti udah. Dan akan susah dipatahkan tuh rekor Mbappe. Karena Mbappe tahun depan masih main ya. 2 periode Piala Dunia masih main kan. Gitu. Oke, ada lagi tambahannya Bang Fitra di Piala Dunia kali ini? Ya Piala Dunia kali ini sih memang dengan 48 tim ini ya. Dan katanya 2030 mau 64 ya. Iya, betul. Gue sangat menyayangkan doang, maksudnya timnya udah banyak, golnya udah lumayan banyak ya. Tapi di final ternyata anti klimaks menjadi Argentina. Argentina malah bermain tidak sesuai dengan yang diharapkan fansnya gitu lah. Bener, diharapkan fansnya, bukan saya sih. Karena 2022 kan dia bermain 3 sama lawan Prancis kan. Tapi di sini dia benar-benar bermain aman. Betul. Dan ya kasar juga sih mainnya gelagatnya kayak gitu. Sebelum-sebelumnya kayaknya sudah deh, tapi agak ada pertolongan tangan Tuhan yang enggak ya? Banyak pertolongan lah gitu. Ya itulah namanya juga kita nggak tahu. Namanya juga kondisi bola kan kita nggak tahu gitu. Oke, itu aja tambahannya. Kalau menurut gue sih final Argentina Spanyol masih belum layak sih. Yang lebih nggak seru sih. Nggak seru. Apalagi Argentina kelihatan banget kemarin ngincer dia sampai babak adu penalti kan. Betul, tapi sayang gitu. Ferran Torres menjebol. Awan gitu, itu udah di babak kedua perpanjangan waktu ya. Iya, babak kedua perpanjangan waktu. 120 ya. Iya. Ya, mungkin Messi sekarang lagi nangis gitu kan. Sayang kemarin dia pelangak-pelongok. Sorry nih, gua mengakui Messi jago, tapi emang kemarin Messi nggak. Kita lihat aja statistiknya kan emang kurang ratingnya kan. Ya, kalau nggak salah di statistik 6 semua ya pemain Argentina ya. 6 semua, dan gua bingung kenapa Lautaro kemarin nggak dimainkan sama Scaloni gitu loh. Iya, Scaloni nggak ada ya. Iya, dia malah sama siapa sih yang main di ini agak nggak hafal sih. Iya, maksudnya dia malah masukin Senesi kan back. Seharusnya ketika dia ketinggalan dia langsung lebih menyerang dong. Kan yang lebih banyak pergantian pemain Argentina, ganti terus. Spanyol yang lebih banyak. Argentina. Argentina. Spanyol tuh nggak banyak ganti. Itu aja sih sangat mengecewakan itulah. Sangat mengecewakan. Ya, itulah namanya juga euforia. Tapi kita harapkan di 2030 kalau memang jadi berapa 64 ya? 64 tim atau 64 negara yang akan kalau jadi ya. Kalau jadi ya mungkin ada nama Indonesia di sana satu bisa sama jadi, ya. Amin. Dan satu sih berharap Italia masuk lagi deh kayaknya. Ya, bisa masuk ya nggak sih? Ya, semoga Italia masuk ya. Rindu sama permainan Italia sih. 12 tahun loh nggak ngelihat Italia main di Piala Dunia. Ya kalau gue sih berharap Indonesia lolos dan kalau lolos temuin lah Messi biar dimandi sama Messi siapa tahu juara kan. Yang lebih normal.
Oke, Udah itu aja War People. Pembahasan kita kali ini intinya di Piala Dunia ini ya. Selamat buat Spanyol. Selamat buat Spanyol dan selamat buat fans Barcelona ya. Fans Barcelona. Ya kan mereka yang senang Fans kan. para Cules ya deh. Semuanya lah. Kan ada Atletico juga, ada Madrid juga satu. Iya, Madrid belum resmi Cucurella. Kan dia udah langsung ngaku iya. Tapi kan kemarin udah keluar Cucurella masih diakui sebagai pemain Chelsea bukan Real Madrid. Tapi Cucurella sendiri udah bilang apa? Pemain Madrid di musim ini. Ini kan udah itu kan opini Cucurella aja. Gitu. Ya, kita nggak tahu ada internal apa di mereka. Ya, biarin aja biar Demit seneng lah. Ya jelas pemain Arsenal ada tiga yang juara bener. Walaupun nggak main top ya. skornya kan juga pemain Madrid. Mbappe. Udahlah itu ya. Oke, War People. Udah cukup? Ada tambahannya? Cukup. Tapi gimana menurut War People, layak nggak nih Spanyol juara atau ya ada komentar atau sebaliknya? Mungkin dari fans Argentina yang masih pengen bahwa itu pertandingan harusnya bisa penalti ya kan? Silakan komen. Silakan komen. Silakan bela Messi sepuasnya. Karena udah gak ada waktu lagi di Iya. Oke, kalau gitu sebelum pamit kita lagi buat teman-teman mungkin yang mau ngasih sponsor, endorse, support, dan kita juga terima kasih buat Nusantara Pasien Sigar. Ya, itu kopinya dan mereka juga produksi sendiri ya ini. Mqua ya. Dan juga Geria Citra Nusantara. Iya, Geria Citra Nusantara. Oke, War People, kita cukup ya. Kalau gitu gue Dean, gue Vetra. Terima kasih. Undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Far Media. Replay the moment.